wabarakatuh. Di waktu sore matahari terbenam. Cakep. Halo, kami dari kelompok 6. Di sini kita akan belajar mengenai teknik sampling. Adapun yang pertama adalah definisi dari populasi dan sampel. Yang pertama kita akan memasuki definisi populasi. Di sini kami mengambil dua referensi. Yang pertama dari Bufariko pada tahun 2020 menyatakan bahwa populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek pengamatan pada suatu penelitian, baik secara terhingga ataupun tak terhingga. Kemudian referensi yang kedua kami mengambil dari Setiawan pada tahun 2005. Beliau menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan lengkap dari elemen-elemen yang sejenis, akan tetapi dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Misalnya, mahasiswa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan variabel jenis kelamin dengan karakteristik laki-laki dan juga perempuan. Di sini kita bisa lihat dari dua jenis populasi ini dengan suatu perbedaan, yakni dengan sifat yang sama dan sifat yang bervariasi. Kemudian definisi dari sampel. Kami kembali mengambil dari Bufariko pada tahun 2020 menyatakan bahwa sampel adalah bagian atau unsur dari objek penelitian dan dianggap mewakili dari populasi itu sendiri. Ya. Di sini ada contoh dari sampel dan populasi tadi. Bisa kalian lihat sendiri contohnya dan jawabannya. Nah, di sini ada jenis teknik sampling, yaitu ada probability sama non-probability. Untuk probability ini teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama atau peluang diketahui untuk terpilih menjadi sampel. Nah, sampel ini digunakan dalam penelitian kuantitatif dan memberikan hasil yang lebih dapat digeneralisasi. Nah, metode yang digunakan itu ada simple random sampling, stratified random sampling, systematic sampling, dan cluster sampling. Simple random sampling ini setiap elemen memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak. Misalnya itu undian atau perangkat lunak. Sedangkan stratified random sampling ini populasi dibagi menjadi strata berdasarkan karakteristik tertentu. Lalu sampelnya itu diambil dari setiap stratanya. Dan sedangkan systematic sampling ini memilih elemen pada interval tetap setelah awal acak. Misalnya itu setiap 10 dari daftar karyawan atau mahasiswa. Nah, sedangkan cluster sampling ini populasi dibagi dalam cluster, lalu beberapa cluster dipilih secara acak dan semua elemen dalam cluster digunakan. Next. Nah, kelebihan dan kekurangan dari metode tadi, yaitu pertama itu ada simple random sampling. Ini tidak bias, mudah diterapkan dan butuh daftar populasi lengkap. Sedangkan stratified random sampling ini lebih representatif untuk populasi heterogennya dan membutuhkan data awal untuk membuat strata. Terus systematic sampling ini mudah dan efisien, bisa bias jika ada pola periodik. Dan cluster sampling itu hemat waktu dan biaya, bisa kurang representatif jika cluster tidak homogen. Sedangkan non probability ini teknik metode pengambilannya itu tidak semua elemennya dapat digunakan dan tidak semuanya memiliki peluang yang sama. Digunakan itu dalam penelitian kualitatif atau eksploratif dan ketika populasi itu tidak dapat dijangkau secara lengkap. Metode yang digunakan itu ada convenience sampling, purpose sampling, quota sampling, snowball sampling. Convenience sampling itu sampel dipilih berdasarkan kemudahan akses, misalnya itu orang sekitar atau orang terdekat. Nah, purpose sampling ini sampel dipilih berdasarkan penilaian subjektif peneliti untuk tujuan tertentu. Sedangkan kuota sampling, sampel dipilih hingga kuota karakteristik tertentu terpenuhi
Misalnya itu usia atau jenis kelamin. Nah, snowball sampling ini sampel diperoleh dari rekomendasi responden sebelumnya cocok untuk kelompok yang sulit dijangkau. Nah, kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut yaitu pertamanya ada cepat, mudah, dan hemat biaya. Sedangkan kekurangannya itu ada bias tinggi dan tidak representatif. Untuk purpose sampling itu kelebihannya itu cocok untuk penelitian eksploratif. Kekurangannya itu rentan bias. Dan kuota sampling ini kelebihannya itu representasi kelompoknya lebih baik dan kekurangannya itu tidak acak dan bisa bias. Terakhir itu snowball sampling itu kelebihannya itu efektif untuk populasi tersembunyi, kekurangannya tidak representatif, terbatas pada jaringan sosial tertentu. Jadi perbedaan antara probability dan non-probability ini biasanya itu rendah dan tinggi, sedangkan peluang terpilihnya itu pada probability itu diketahui dan non-probability itu tidak diketahui. Materi selanjutnya adalah tentang penentuan ukuran sampel. Nah, terdapat di layar ini ukuran sampel yang tepat sangat penting untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan reliable. Ukuran sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan hasil tidak akurat. Sementara untuk ukuran sampel yang terlalu besar bisa membuat membuang sumber dayanya. Kemudian beberapa metode umum digunakan untuk menentukan ukuran sampel tersebut. Nah, di sini terdapat faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Terdapat 5 faktor. Yang pertama itu ukuran populasi yang disimbolkan dengan huruf N, di mana sebesar populasi semakin besar kemungkinan sampel yang diperlukan. Yang kedua itu tingkat kepercayaan yang disimbolkan oleh huruf Z, di mana biasanya 10%, 95% ataupun 99% menunjukkan seberapa yakin kita terhadap hasil penelitian. Kemudian untuk yang ketiga, margin of error atau yang disimbolkan dengan D per E, di mana ini seberapa besar toleransi kesalahan yang bisa diterima, semakin kecil margin of errornya dan semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya itu proporsi populasi yang disimbolkan oleh huruf P, di mana ini adalah jika proporsi dalam populasi diketahui misalnya 50%, ini akan mempengaruhi ukuran sampel yang akan kita perlukan. Kemudian yang terakhir ada jenis dan tujuan penelitian, misalnya uji hipotesis atau survei eksploratif dapat menentukan metode penentuan ukuran sampel yang berbeda. Nah, di dalam penentuan ukuran sampel ini terdapat rumus yang dimana rumus ini disebut dengan rumus Swaffield. Rumus Swaffield digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang diinginkan, di mana rumusnya ini N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat. Nah, keterangannya jika N kecil, ukuran sampel yang dibutuhkan, maksudnya itu ukuran sampel yang dibutuhkan, sedangkan N kapital itu adalah ukuran populasi dan itu adalah tingkat kesalahan yang diinginkan, misalnya 50% atau 0,05. Nah, di sini terdapat contoh soal yang kami paparkan, yang dimana itu misalkan suatu populasi memiliki nilai N-nya itu 10.000 orang dan tingkat kesalahan yang diterima itu adalah 5% atau 0,05. Maka ukuran sampel yang dapat dihitung sebagai berikut. Dimana kan rumus dari slide sebelumnya tadi kan N sama dengan N per 1 NE kuadrat. Nah, jadi kita masukkan nilai yang tertera di soal ini. Yang pertama itu kan N kapitalnya yaitu 10.000 orang. Kemudian tingkat kesalahannya, nah tingkat kesalahannya ini 0,05. Karena rumusnya tadi ada kuadrat, jadi memakai kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan. Kemudian 10.000 per 1 ditambah 10.000, karena ini tadi kan kuadrat jadi 0,0025. Setelah itu kita jumlahkan nih. Setelah kita jumlahkan dapatlah 10.000 per 26. Nah, 10.000 per 26 ini kita bagikan mendapat nilai 384,6 atau bisa dibulatkan 385.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teknik sampling. Kelebihan yang pertama yaitu efisiensi dalam waktu dan biaya. Maksudnya di sini daripada harus meneliti seluruh bagian besar dari populasi, kita hanya butuh untuk mengambil beberapa sampel saja. Kemudian hasil yang cukup akurat. Maksud dari hasil yang cukup akurat ini ialah jika teliti sampling dilakukan dengan benar, hasil bisa mewakili populasi yang cukup besar. Kemudian yang ketiga, cocok untuk populasi yang besar. Maksudnya di sini adalah memungkinkan peneliti untuk meneliti populasi yang sangat besar, namun dengan secara praktis. Dan yang terakhir, memungkinkan peneliti yang lebih mendalam. Dengan sampel yang lebih kecil, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih rinci pada tiap unitnya masing-masing. Kemudian di sini terdapat kekurangan daripada teknik sampling itu sendiri. Yang pertama, resiko kesalahan dan bias. Yang kedua, tidak selalu mewakili populasi secara sempurna. Dan yang ketiga, memerlukan teknik yang tepat. Dan yang terakhir, kemungkinan sampling error. Jadi kesimpulan pada video kali ini, yakni metode pengambilan sampel dari suatu populasi dapat dilakukan dengan analisis atau penelitian tanpa melihat populasi secara keseluruhan. Teknik ini penting karena memungkinkan hasil yang representatif sekaligus mengurangi waktu, biaya, dan juga tenaga. Sampling probabilitas berarti setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dan sedangkan sampling non-probabilitas adalah pemilihan sampel yang tidak acak dan bergantung pada pertimbangan penelitian. Kemudian teknik sampling yang tepat bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri, karakteristik populasi dan ketersediaan sumber daya. Sampling yang baik dapat mengurangi bias dalam penelitian dan meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil yang diperoleh, tanpa perlu mengamati seluruh populasi secara langsung. Penelitian dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipercaya dengan memahami dan menerapkan teknik sampling yang sesuai.